Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 127. Keluarga Olsen. Setelah menerima pesan Keira, Nyonya Olsen menghela napas lega. Dia takut Keira tidak akan membawa suaminya kembali sama sekali, yang berarti dia telah memutuskan untuk bersama Tuan Horton. Nyonya Olsen menoleh ke arah Taylor. Keira akan membawa suaminya pulang malam ini, mari kita siapkan dapurnya, katanya. Taylor tampak agak tidak sabar. Jika dia datang, ya sudah. Apa yang perlu dipersiapkan? Shirley, kamu terlalu baik padanya. Meskipun begitu, dia mengangguk kepada Bibi South. Bibi South kemudian menuju ke dapur. Isla mendengarkan percakapan antara keduanya sambil menyipitkan matanya. Jadi, Keira akhirnya akan membawa suami miskin itu ke depan pintu mereka. Bagus, dia akan membuat Keira membayar hari ini. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu, aku akan meminta Jake pulang untuk makan malam juga. Lagi pula, ini adalah kunjungan pertama suami Keira ke rumah kita. Kita bersaudara, jadi suami mereka adalah saudara ipar. Setelah mengatakan hal itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WhatsApp kepada Jake. Jake, datanglah untuk makan malam nanti. Mendengar itu, Nyonya Olsen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menyela. Ingatkan Jake untuk membawa lebih sedikit hadiah saat dia datang. Isla tercengang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Tentu saja, dia mengerti mengapa Nyonya Olsen berkata seperti itu karena suami Keira berasal dari keluarga miskin, seseorang yang tidak cocok untuk menjadi pusat perhatian publik. Apakah Nyonya Olsen takut Jake akan mengalahkannya? Dia merasa marah, berpikir bahwa sikap pilih kasih Nyonya Olsen sudah kelewat batas. Melihat ekspresinya yang tidak senang, Nyonya Olsen segera menjelaskan, Isla, jangan terlalu banyak berpikir. Malam ini adalah untuk menyambut Keira dan suaminya. Asal-usulnya yang sederhana tidak boleh terlalu ditonjolkan dibandingkan dengan Jake. Nyonya Olsen sama sekali tidak ingin mempermalukan Keira. Sambil tersenyum, Isla menjawab, tentu. Aku akan mengingatkan Jake. Meski dia mengatakannya dengan lantang, lewat WhatsApp, Jake sudah membalas, tidak mau datang. Isla merasa sesak saat mengetik. Malam ini suami Keira akan berkunjung, jadi kupikir sebaiknya kau datang. Jawaban Jake cepat. Jam berapa? Isla mengepalkan tangannya. Dia akan tiba sekitar pukul 6, jadi datanglah sekitar pukul setengah 5. Jake berkata, baiklah, apakah ada yang perlu aku bawa? Meskipun Jake bisa bersikap sombong, ia dapat diandalkan dalam bertindak. Pendidikan keluarga Horton yang baik tidak memungkinkannya berperilaku tidak sopan. Melihat tanggapannya, Isla melanjutkan. Kita menerima sertifikat hari ini, dan ini seperti pertama kalinya kamu datang ke rumahku, jadi kamu tidak boleh berhemat dalam memberikan hadiah yang diperlukan. Tapi ibuku baru saja mengatakan untuk tidak memilih sesuatu yang terlalu mahal, agar suami Keira tidak merasa rendah diri. Dia mengenal Jake dengan sangat baik. Sebutkan saja suami Keira, dan dia pasti akan bertindak memberontak. Benar saja, sesaat kemudian, pesan Jake pun masuk. Ini kunjungan pertamaku, jadi tidak baik jika terlihat terlalu lusuh. Aku akan membawa apapun yang aku mau, dan kamu tidak perlu khawatir. Sudut bibir Isla sedikit melengkung. Dia meletakkan teleponnya dan menatap Nyonya Olsen. Bu, aku sudah mengingatkan Jake. Aku sudah bilang padanya untuk tidak membawa terlalu banyak barang, aku tidak akan bersaing dengan Keira untuk mendapatkan perhatian. Wajah Nyonya Olsen akhirnya tampak jauh lebih rileks. Bagus. Pukul 4:30 sore. Suara dengungan mesin mobil terdengar dari luar. Suaranya jelas-jelas mobil sport Jake. Senyum tipis tersungging di mata Isla saat dia bergabung dengan Taylor dan Nyonya Olsen untuk menyambut tamu mereka, hanya untuk melihat sebuah Porsche biru terparkir di halaman. Jake, dengan setelan jas berkelas, keluar dari mobil. Penampilannya membuat Isla tersenyum lebar. Mobil sport itu edisi terbatas, dan pakaian Jake bernilai beberapa ratus ribu. Kemudian mereka melihat Jake berjalan ke depan mobil, membuka kap mobil, dan mulai mengambil beberapa hadiah. Hadiah-hadiahnya dikemas dengan rapat, memenuhi seluruh kendaraan. Pengurus rumah tangga keluarga Olsen segera datang untuk membantu, sambil membawa 3 hingga 4 kotak hadiah sekaligus, namun masih ada lagi yang harus diambil. Karena tidak ada pilihan lain,
dia meletakkan barang-barang itu di ruang tamu sebelum berlari kembali untuk mengambil lebih banyak lagi. Setelah 3 atau 4 kali perjalanan, lantai ruang tamu dipenuhi lebih dari selusin kotak hadiah. Setiap barang tampak sangat berharga, termasuk kaviar bermutu tinggi, anggur berkualitas tinggi, dan beberapa perhiasan. Setiap barang tunggal bernilai beberapa ratus ribu. Nilai total hadiah-hadiah ini diperkirakan mencapai jutaan. Mata Isla dipenuhi rasa iri. Tidak mengherankan keluarga Horton adalah keluarga terkaya di Oceanion, kemurahan hati mereka sungguh luar biasa. Dia menoleh untuk melihat Nyonya Olsen, yang ekspresinya tampak agak aneh seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, jadi Isla berbicara di hadapannya. Jake, bukankah kita mengatakan bahwa ini hanya acara makan keluarga biasa, dan suami Keira juga akan datang? Tidak perlu membawa begitu banyak hadiah. Mendengar hal ini, Jake menjawab dengan santai, aku tahu. Aku sudah mengurangi jumlah yang biasa hingga 30%. Lagi pula, ini pertama kalinya aku berkunjung ke rumah mertuaku, dan aku tidak ingin membawa terlalu sedikit dan dianggap tidak sopan. Setelah mengatakan hal itu, dia melihat ke arah Nyonya Olsen dan Taylor. Tuan Taylor, Nyonya Shirley, kalian tidak keberatan, kan? Nyonya Olsen selalu bersikap sopan kepada orang luar, terutama kepada menantu laki-lakinya, dan dia hanya bisa menahan rasa tidak senangnya, menanggapi dengan senyum tipis. Sama sekali tidak. Taylor kemudian melangkah maju. Lain kali kamu datang, jangan bawa apapun. Anda sudah mengeluarkan terlalu banyak biaya. Bagaimana mungkin ini terlalu berlebihan bagi mertuaku? Aku tetap merasa ini terlalu rendah hati dan aku belum menghormati Isla dengan baik. Jake mengobrol dengan Taylor saat mereka berdua memasuki rumah. Hadiah dari tamu sebaiknya ditaruh di ruang tamu sampai tamu pulang. Setelah itu hadiah bisa disimpan. Melihat kotak hadiah membuat Nyonya Olsen membayangkan betapa canggungnya bagi Keira dan suaminya saat mereka datang. Dia mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam sebelum memberi isyarat kepada Bibi South. Bibi South datang. Nyonya Olsen kemudian berkata, siapkan beberapa hadiah dan tunggu di luar untuk Keira dan suaminya. Jika mereka datang, berikan hadiah itu kepada mereka. Sekalipun hadiah-hadiah itu tidak sebanding kualitasnya, jumlahnya tidak akan kurang. Dia sekarang agak menyesal telah mengundang Keira untuk makan malam. Dia melirik Isla lagi. Isla mengeluh. Bu, aku benar-benar sudah memberi tahu Jake. Lihat, riwayat obrolanku ada di sini. Kurasa keluarga Horton terlalu murah hati, dan mungkin dia benar-benar mengira dia sudah membawa terlalu sedikit. Nyonya Olsen tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik napas dalam-dalam lagi dan memberikan instruksi lebih lanjut kepada Bibi South. Beritahu staf, saat suami Keira datang nanti, jangan tunjukkan ekspresi yang tidak pantas. Iya, setelah mengatur semua ini, Nyonya Olsen masih merasa gelisah. Dia mendesah dan akhirnya mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan kepada Keira untuk memberinya sedikit persiapan mental. Jake dan Isla juga ada di sini, dengan beberapa hadiah. Keira, kamu harus mengerti satu hal. Niat lebih penting daripada hadiahnya. Aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Keira menjawab, baiklah, Nyonya Olsen. Kami sedang dalam perjalanan dan akan tiba di kediaman Olsen sekitar setengah jam lagi. Bab 128. Setelah mengirim pesan, Keira melihat ke arah Louis. Dia tampaknya tidak berdandan dengan sengaja hari ini. Namun, Keira masih memperhatikan bahwa dia telah berganti ke kemeja yang tidak kusut, dan mantelnya juga tampak baru. Dia tinggi dan sangat cocok mengenakan jas, dan secara keseluruhan, kakinya yang panjang sangat menarik perhatian. Dia sangat tampan dan menawan. Pakaian Keira sangat kasual. Ia mengenakan sweater aprikot yang dipadukan dengan celana jeans berwarna terang, tampak agak muda. Bersama-sama, keduanya merupakan pemandangan yang cukup menyenangkan. Louis sudah menyiapkan hadiah-hadiah itu, dan begitu Tom selesai memasukkannya ke dalam mobil, dia masuk dan berkata, Tuan Horton, Nona Olsen, mobilnya sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Keduanya mengangguk dan berjalan menuju tempat parkir. Nyonya Horton melambaikan tangan dan tersenyum saat mengantar mereka pergi. Fiona, lihatlah pasangan yang sempurna ini. Astaga, aku jadi bertanya-tanya betapa lucunya cicitku nanti. Keira baru saja keluar dari pintu dan hampir tersandung saat mendengar ini. Dia dan Louis baru saja membuat sedikit kemajuan, dan wanita tua itu sudah membayangkan cicit.
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang ke arah Louis sambil tertawa dan menangis. Dia melihat telinganya sedikit merah. Keduanya masuk ke dalam Bentley dan mobilnya melaju pergi. Keira tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan Isla untuk apapun, jadi dia tidak terlalu memperhatikan hadiah-hadiah itu dan hanya berkata, Nyonya Olsen tidak pernah menilai seseorang berdasarkan statusnya, dia juga tidak memandang rendah siapapun karena latar belakangnya. Jadi nanti, dia mungkin tidak akan berbicara kepadamu dengan penuh rasa hormat. Louis tersenyum. Nona Olsen, Anda mungkin salah paham tentang saya. Keira berhenti sejenak. Louis kemudian berkata, saya sangat menghormati orang yang lebih tua dari saya, dan pendidikan yang saya terima tidak memungkinkan saya untuk bertindak tidak pantas. Keira tersenyum. Benarkah? Kok aku ingat seseorang yang sama sekali tidak percaya kalau kami sudah menikah dan selalu merasa aku mengganggunya. Sepertinya dia menyuruh petugas keamanan mengusirku beberapa kali. Louis kehilangan kata-kata dan menjelaskan, saat itu saya tidak tahu, saya hanya membunuh. Keira memotongnya dan tertawa lagi. Tom menjadi lebih penasaran saat topik itu diangkat. Nona Olsen, Anda tidak bisa menyalahkan bos saya. Masalah pernikahan Anda terlalu luar biasa. Sekarang, semuanya sudah online, dan pengadilannya sangat ketat. Bagaimana mungkin pernikahan bisa terjadi tanpa kehadiran kedua belah pihak, tapi saya ingat Anda, Nona Olsen, punya beberapa identitas saat itu, semuanya untuk pekerjaan paruh waktu. Keira mengangguk. Iya, aku pindah dari keluarga Olsen saat aku masih di sekolah menengah pertama dan tidak punya biaya hidup, jadi aku mencari pekerjaan paruh waktu. Tom terkejut. Kamu masih di bawah umur waktu itu, kan? Iya, jadi saya hanya bisa melakukan pekerjaan sambilan, dan beberapa yang memerlukan tenaga fisik. Keira tampak mengingat masa-masa sulit itu, tatapannya diwarnai oleh nostalgia. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, saya cukup bahagia saat itu. Tanpa tekanan karena dianggap sebagai anak haram, tanpa omelan Poppy yang terus-menerus, dan tanpa kehadiran Isla yang luar biasa. Meskipun hidupnya sepi dan miskin, itulah waktu luangnya. Tom mendesah. Kamu pasti mengalami masa-masa sulit. Tidak juga, kata Keira enteng. Dia tidak begitu saja mengabaikan perjuangan masa lalunya, dia benar-benar merasa itu cukup baik. Saat itu, ia mengambil banyak pekerjaan, dan kemudian ketika bisnisnya semakin kuat, ia mendirikan perusahaannya sendiri. Setelah itu, ia menjadi dokter South, dan Samuel mengurus bisnis-bisnis kecil tersebut. Sekarang, dia sudah punya pabrik jasa pemeliharaan, restoran dapur pribadi, perusahaan pengiriman, dan sepertinya ada juga kru konstruksi. Dia juga pernah membawa batu bata di lokasi konstruksi saat itu. Keira memikirkan hal ini dan berbalik untuk melihat keluar mobil. Cuaca semakin dingin, dan tanpa diduga, gerimis mulai turun di luar. Kota selatan seperti Oceanion tidak pernah turun salju, hujan musim dingin membawa kelembapan dan rasa dingin. Mobil itu melaju dengan stabil di jalan. Tiba-tiba, Keira melihat seseorang di lokasi konstruksi di depannya mengenakan helm keselamatan berwarna kuning, berpakaian overall yang kotor, dan dengan wajah penuh lumpur yang basah karena hujan. Dengan tangan bersarung tangan diletakkan di atas kepalanya, dia menatap cuaca suram itu tanpa daya, tampaknya berusaha berlari dari lokasi konstruksi ke toko serba ada 24 jam di seberang jalan untuk berlindung dari hujan. Keira tiba-tiba teringat pekerjaan pertamanya. Ia ditolak oleh banyak tempat karena masih di bawah umur dan tidak punya pilihan selain bekerja sebagai buruh kasar di lokasi konstruksi. Saat itu juga sedang hari hujan seperti ini ketika dia pertama kali memulai pekerjaannya. Dia tidak punya payung, dan bahkan tidak tega naik taksi. Dia hanya bisa berlari pulang melewati malam yang hujan, basah kuyup. Saat itu, jika ada yang menawarinya payung, saat pikiran itu terlintas di benaknya, Keira tiba-tiba angkat bicara. Bisakah kamu menepi sebentar? Pengemudi itu, yang agak bingung, tetap mengikuti permintaannya dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Keira mengambil payung biru yang dibawanya saat meninggalkan rumah, keluar dari mobil, berlari ke lokasi konstruksi, dan menyerahkannya ke tangan pekerja itu. Pekerja itu terkejut sejenak, wajahnya yang penuh debu dan tak dikenali berubah menjadi ekspresi gembira. Dia berbicara dengan aksen yang aneh. Terima kasih banyak. Keira melambaikan tangannya dan bergegas kembali ke mobil. Ayo pergi. Mobil itu perlahan melanjutkan perjalanannya, dan bibir Keira melengkung membentuk senyum.
Payung yang baru saja diberikannya terasa seperti payung yang diberikan kepadanya saat ia masih muda dan tak berdaya seperti beberapa tahun yang lalu. Dia tidak melihat bahwa setelah mobil mereka berbelok, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Kemudian dua pengawal berpakaian hitam muncul dari kendaraan, memegang payung hitam besar, dan mendekati pekerja yang kotor itu. Maaf, bos, kami terjebak macet dan datang terlambat. Bagaimana inspeksi Anda di lokasi konstruksi? Pria itu melirik payung biru kecil di tangannya dan tersenyum. Dalam bahasa Krera, itu cukup membuahkan hasil. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil, tidak mempedulikan kotoran yang dia bawa ke kursi belakang, dan dengan hati-hati meletakkan payungnya. Dia kemudian berkata, periksa kemana Bentley itu pergi. Ya, Keira tidak menyangka kalau dia baru saja menunjukkan simpati kepada seorang Taipan Real Estate, dan saat itu, mereka sedang bergegas mendekati rumah Olsen yang berada persis di tikungan. Di keluarga Olsen, Nyonya Olsen terus mencatat waktu. Ia dan Taylor menuntun Isla dan Jake dan menuju pintu masuk ruang tamu, siap menyambut Keira dan suami barunya saat mereka tiba. Taylor tidak dapat menahan diri untuk berkata, Shirley, kamu terlalu sopan. Mereka adalah generasi muda, dan mereka bukan dari keluarga yang baik. Apakah kita benar-benar membutuhkan begitu banyak orang di sini untuk menyambut mereka? Namun, Nyonya Olsen mengerutkan kening. Kita tidak bisa menilai seseorang berdasarkan statusnya. Saat mereka berbicara, sebuah mobil berhenti di rumah keluarga Olsen. Wajah Nyonya Olsen berseri-seri karena gembira, dan dia melangkah maju, menatap langsung ke dalam mobil. Keira, kamu sudah sampai, dan mana suamimu? Tapi kemudian, semua orang tercengang. Bab 129. Tetapi mobil yang berhenti di depan mereka adalah Bentley hitam eksklusif milik Louis. Semua orang agak terkejut melihat mobil ini. Isla dan Jake bahkan bertukar pandang, keduanya bingung. Mengapa paman mereka kembali bersama Keira? Taylor juga mengerutkan kening, sekilas kepanikan dan kekhawatiran tampak di matanya. Mungkinkah dia suami Keira? Mereka sedang asyik berpikir ketika Keira keluar dari mobil, dan semua orang langsung menoleh untuk melihat siapa yang ada di belakangnya, tetapi mereka melihat tidak ada seorang pun yang keluar. Mereka semua mengintip melalui pintu mobil, melihat ke dalam mobil, dan memang tidak ada orang lain kecuali pengemudi. Nyonya Olsen bertanya dengan bingung, Keira, di mana suamimu? Mendengar ini, Keira berhenti sejenak. 2 menit yang lalu, tepat saat mobil mereka berbelok dan hendak tiba di kediaman Olsen, telepon Louis tiba-tiba berdering. Dia melirik ide penelepon, dan ekspresinya segera berubah serius, dia langsung menjawab panggilan itu. Apapun yang dikatakan di ujung sana, Louis menggertakkan giginya. Ia menatap Keira dengan penuh permintaan maaf. Saya punya masalah yang sangat penting. Pergilah, katanya. Keira tidak pernah menjadi wanita yang sentimental, dia langsung angkat bicara. Namun Louis ragu-ragu, bagaimana dengan Nyonya Olsen? Akan ada banyak kesempatan lain untuk berkenalan. Biarkan mobil berhenti agar saya bisa keluar, katanya. Louis biasanya tidak mudah dibaca tindakannya, tetapi kali ini dia tampak cemas, jelas ada masalah mendesak yang sedang dihadapi. Dia berpikir selama 2 detik, lalu langsung berkata, hentikan mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan, dan saat Keira hendak keluar, Louis memegang lengannya. Kau bawa mobilnya, semua hadiah ada di bagasi. Kurasa aku bisa mengurus ini dalam waktu 1 jam, lalu aku akan datang dan menjemputmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia dan Tom keluar dari mobil. Saat kedua pria itu keluar dari mobil, pengawal Louis berhenti di tepi jalan dengan mobil lain. Louis bergegas masuk ke mobil dan segera pergi. Jadi, Keira tiba di rumah keluarga Olsen sendirian. Mendengar pertanyaan Nyonya Olsen dan hendak mengatakan sesuatu, pandangannya beralih ke Isla dan Jake, dan dia mengerti bahwa jika dia mengaku bahwa Louis adalah suaminya, kedua orang ini akan kembali menuduhnya berkhayal belaka. Terkadang kebenaran tidak dipercayai. Keira tidak ingin mengganggu makan malam atau menambah kekhawatiran Nyonya Olsen, jadi dia hanya berkata dengan sikap tenang, dia sedang sibuk dengan sesuatu dan akan datang nanti. Taylor tak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Apa yang membuatnya begitu sibuk? Isla langsung tertawa. Ayah, jangan berkata begitu. Berkumpul dengan keluarga mungkin menjadi hal terpenting bagi ayah, tetapi bagi orang biasa, mendapatkan uang lembur lebih baik daripada apapun. Benar begitu, Keira. Nyonya Olsen,
yang tidak ingin membuat Keira malu, segera menyela. Tidak apa-apa asalkan dia bisa datang. Pengemudi keluar dari mobil, membuka bagasi, dan mulai mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan satu persatu. Jumlah hadiahnya tidak sebanyak yang dibawa Jake Horton, tetapi kualitasnya sama bagusnya, bahkan mungkin lebih baik. Setelah meletakkan 6 hadiah, pengemudi itu berkata, "Nona Olsen, saya akan menunggu Anda di mobil." "Baiklah, terima kasih." Keira mengucapkan terima kasih, lalu memegang tangan Nyonya Olsen dan menuntunnya masuk. Di belakangnya, Jake Horton tiba-tiba tertawa dingin. "Keira, pamanku sangat menyayangimu. Dia bahkan meminjamkan mobilnya kepadamu dan mengambil barang-barang dari keluarga Horton untuk kamu berikan sebagai hadiah. Tapi apakah dia tahu kamu datang bersama suamimu untuk menemui kerabatmu?" Kata-katanya sarkastis, membuat Nyonya Olsen mengerutkan kening. Keira meliriknya dengan acuh tak acuh. "Jake, bagaimana keluarga Horton mengajarimu sopan santun? Apa kau begitu bebas mengorek dan bercanda tentang urusan pribadi orang tua?" Jake terkejut, mengepalkan tinjunya. Keira tersenyum kecil. Nyonya Olsen langsung berkata, "Jake, pasti ada kesalahpahaman antara Keira dan Tuan Horton. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Keira selalu mandiri, dia bukan tipe orang seperti itu." Jake ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Nyonya Olsen berkata, "Keira, mari kita mengobrol sebentar dan menunggu suamimu." Keira berkata, "Itu tidak perlu. Nyonya Olsen, mari kita makan malam." Setelah memulai bisnisnya sendiri, dia memahami banyaknya hal yang harus dihadapi perusahaan setiap harinya. Louis berkata dia akan datang menjemputnya, tetapi dia mungkin tidak dapat datang tepat waktu. Dengan Isla dan Jake di sini, dia hanya ingin memeriksa Nyonya Olsen, lalu segera menyelesaikan makanannya dan pergi. Nyonya Olsen jelas-jelas memahami niatnya dan kemudian membawa semua orang ke ruang makan. Mereka semua duduk. Dapur mulai menyajikan hidangan. Sambil menatap hidangan di depannya, Isla tiba-tiba berkata dengan ramah, "Keira, apakah suamimu sudah makan malam? Dia mungkin belum pernah makan makanan yang mewah seperti ini, kan? Mungkin sebaiknya kamu sisihkan sedikit dari setiap hidangan untuknya, jadi dia tidak perlu makan sisa." Keira tidak menanggapi. Isla dan Jake benar-benar pasangan yang serasi. Mereka tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Dia tersenyum tipis. "Suamiku pasti mampu membeli makanan." Isla segera menjelaskan, "Bukan itu yang kumaksud." Nyonya Olsen mengerutkan kening dan berkata dengan tajam, "Isla, sudah cukup. Keira adalah Dr. South. Meskipun suaminya memiliki pekerjaan biasa, keluarga mereka tidak membutuhkan uang." Isla mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada sarkastis, "Bu, bagaimana ibu bisa bilang mereka tidak kekurangan uang? Apakah ibu lupa kapan terakhir kali Keira datang kepada ibu untuk meminjam uang untuk perdagangan saham?" Mendengar kata-kata itu, Jake dan Taylor langsung mengalihkan pandangannya ke arah Keira. Taylor bertanya dengan alis berkerut, "Kamu terjun ke perdagangan saham? Pasar saham sangat fluktuatif saat ini, hanya orang bodoh yang akan memasuki pasar dengan mudah. Saham apa yang kamu perdagangkan?" Isla menimpali. "Keira, apakah kamu menginvestasikan semua uang yang kamu hasilkan ke pasar saham dan kehilangannya? Apakah itu sebabnya kamu belum membeli rumah atau mobil sampai sekarang?" "Ibu benar. Sebagai Dr. South, kamu seharusnya tidak kekurangan uang." Keira menatapnya dengan senyum yang tidak sepenuhnya tersenyum, "Aku tidak kekurangan uang." "Kalau kamu tidak kekurangan uang, kenapa kamu meminjam uang dari ibu untuk berdagang saham?" Isla meledak marah saat mengemukakan masalah itu. Karena Keira meminjam uang, Isla tidak dapat memberikan 5 juta untuk Finlay, yang mengakibatkan Connor membunuh Finlay, dan Connor masuk penjara. Hal ini meninggalkannya dengan bom waktu yang terus berdetak. Lagi pula, dia tidak tahu kapan Connor akan membocorkan rahasia asal-usulnya. Taylor juga mengerutkan kening dan menatap Nyonya Olsen. "Shirley, kau benar-benar terlalu memanjakan anak itu. Dia bilang dia ingin berdagang saham, dan kau meminjaminya uang. Menghamburkan uang ke pasar saham seperti itu tidak bijaksana." Nyonya Olsen membela Keira. Keira mengatakan pada saat itu bahwa dia memiliki informasi orang dalam. "Informasi orang dalam apa?" Jake mencibir. "Kurasa dia mungkin tertipu. Pasar saham sedang berbahaya saat ini. Berapapun uang yang kau miliki, kau akan kehilangan semuanya. Tidak apa-apa jika kau menderita kerugian, tapi mengapa menyeret keluarga Olsen bersamamu?"
Keira mengerutkan kening. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada mereka. Siapa bilang aku kehilangan uang? Bersambung ke bab selanjutnya.